Bertemu lagi dengan Mamoy, silahkan buka halaman 140 sampai 143. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan mengenai benda-benda yang memiliki sifat konduktor dan benda-benda yang memiliki sifat isolator. Ayo mengamati. Berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu ikutilah langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Nah, di sini alat dan bahannya sudah diberitahu ya, dari nomor 1 sampai 7. Adik-adik bisa lihat sendiri. Kita langsung ke langkah-langkah kegiatannya. Nomor 1, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Nah, pastikan adik-adik berada di dalam pendampingan orang tua ya, atau orang yang bisa diandalkan, karena percobaan ini cukup berbahaya karena menggunakan api. Nah, jadi ketika sudah agak hangat-hangat di tangan, lebih baik langsung dipindahkan saja dari nyala api. Nah, nomor 1 ini membuktikan bahwa besi adalah bahan yang bersifat konduktor karena mampu menghantarkan panas dengan baik. Dari ujung yang terkena api, panasnya terasa di tangan kita yang sedang memegang besi yang panjang itu yang sama. Nomor 2, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Nah, di sini ada gambarnya ya, silahkan ditiru. Nomor 3, letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catatlah mengapa demikian. Nah, ini nomor 4, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Nah, sekarang ini tongkat besinya diganti dengan tongkat tembaga. Caranya sama seperti tadi. Kalau sudah terasa hangat-hangat di tangan, lebih baik langsung dipindahkan saja dari nyala api. Hal ini juga membuktikan bahwa tembaga memiliki sifat konduktor, yaitu mampu menghantarkan panas dengan baik, karena panas yang berada di ujung satunya yang berada di atas nyala lilin akan terasa panasnya sampai ke ujung satu lagi yang sedang kita pegang. Nomor 5, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Nomor 6, letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Nomor 7, lakukan kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Nomor 8, ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur, untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Nah, sudah ya percobaannya. Sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tentu saja tangannya jadi tidak terasa panas ya. Yang kedua, mengapa demikian? Karena sumpit terbuat dari bambu. Bambu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi, panas dari ujung yang ada nyala lilin akan terhenti karena panasnya tidak bisa pindah ke bambu. Jadi, tangan kita aman, tidak akan terkena panas. Nomor 3, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan kita tidak akan terasa panas. Mengapa demikian? Lagi-lagi karena sumpit terbuat dari plastik. Plastik adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tangan tidak terasa panas. Nomor 6, mengapa demikian?
Karena lap yang terbuat dari kain tidak adalah bahan yang tidak menghantarkan panas. Nomor 7, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Nah, bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah yang bahan ketika kita pegang panasnya terasa, yaitu batang besi dan batang tembaga. Nomor 8, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Nah, yang berfungsi sebagai isolator tentu saja kebalikannya, yaitu yang begitu kita pegang tidak terasa panas sama sekali, yaitu sumpit kayu, sumpit plastik, dan kain. Nomor 9, sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. 3 bahan lainnya yaitu busa, karet, dan kaca. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan percobaan di atas. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya. Besi dan tembaga dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Besi dan tembaga adalah termasuk bahan logam. Maka, logam adalah bahan yang memiliki sifat konduktor. Sebaliknya, bambu, plastik, dan kain tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Maka, bambu, plastik, dan kain termasuk ke dalam isolator. Salah satu kegunaan isolator adalah melindungi pengguna alat agar tidak terluka akibat panas yang dihantarkan oleh alat tersebut. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Di bawah masih ada ayo renungkan ya. Nah, ini bisa diisi oleh adik-adik di rumah. Nanti kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.